Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di channel Guru Kekinian. Oke, materi kita kali ini adalah tentang. Nah, untuk itu jika kalian menyukai konten dari video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa ikut belajar dari video ini. Oke, langsung saja, here we go. Oke, materi kita yang pertama adalah tentang angka penting. Angka penting atau significant number itu memiliki beberapa aturan sehingga membuatnya termasuk angka penting atau bukan angka penting. Nah, apa saja aturannya itu? Kita simak berikut. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi kalau gitu bisa kita contohkan di sini, semua angka bukan nol adalah angka penting, berarti termasuk 1 sampai dengan 9 itu termasuk angka penting semua. Contoh ada sebuah bilangan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini berarti terdiri dari 3 angka penting. Jadi semuanya ini adalah angka pentingnya. Nah, selanjutnya contoh lainnya misalnya 21. 21 ini dua-duanya adalah angka penting. Jadi di sini terdiri dari 2 angka penting. Gampang sekali ya. Jadi semua bilangan antara 1 sampai 9 termasuk angka penting. Berdasarkan aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua, angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi dari urutan pertama kita tahu berarti angka 0 bukan angka penting. Tapi ada aturan nomor 2 bahwa jika angka 0 diapit atau diantara angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau kita contohkan misalnya di sini 101. Nah, 0 di sini terletak di antara angka bukan 0, berarti 0 di sini termasuk angka penting berdasarkan aturan nomor 2. Jadi di sini 1 memiliki 3 angka penting. Contoh lainnya misalnya 2002. Nah, di sini juga angka 0-nya diapit oleh angka bukan 0, jadi dua-duanya termasuk angka penting. Jadi di sini 2002 memiliki 4 angka penting. Ya. Contohnya lagi misalnya 209. Nah, di sini 209 berarti nolnya di antara angka bukan 0 ada 3 angka penting di sini. Jadi di sini kita menemukan berapa banyak angka penting dalam sebuah bilangan. Aturan yang ketiga selanjutnya adalah angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0 bukan termasuk angka penting. Jadi di sini angka 0 yang ada di kiri angka bukan 0 bukan termasuk angka penting ya. Jadi kalau kita contohkan di sini adalah contohnya berarti bilangan desimal, kalau angka 0 di depannya angka bukan 0. 0,01. Nah, di sini dua-duanya ada di kiri angka bukan 0. Maka 20 ini bukan termasuk angka penting. Jadi di sini 0,01 hanya memiliki 1 angka penting. Nah, selanjutnya contoh lainnya misalnya 0,00502. Nah, di sini angka 0 yang ada di sebelah kiri angka 5 bukan 0 itu bukanlah angka penting. Jadi di sini 3 0 di sini bukan angka penting. Tetapi 0 di sini dia terletak di antara angka bukan 0. Jadi 0 di sini termasuk angka penting. Jadi di sini ada 3 buah angka penting. Jadi hanya 502 ini saja yang angka penting. Oke, dari situ ya. Aturan yang keempat sekarang adalah angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Ya, diulangi, angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Di sini
kecuali diberi tanda garis bawah, maka ia adalah angka penting. Jadi di sini misalnya contohnya 200. Nah, di sini angka 02-nya ini ada di kanan angka 2. Dia bukanlah angka penting. Jadi di sini angka penting hanya 2 saja. Jadi di sini hanya terdiri satu angka penting. Contohnya lagi nih 500 atau saya lupa jadi 5000. 5000. Nah, di sini angka 03 ini bukanlah angka penting karena terletak di kanan angka bukan 0. Kecuali diberi dengan garis tanda khusus atau garis bawah biasanya. Misalnya di sini saya garis khusus di sini. Awalnya sebelum saya garis khusus ini hanya terdiri satu angka penting. Yaitu ini aja. Nah, 5 saja. Nah, setelah saya kasih tanda khusus di sini, artinya angka pentingnya berhenti di situ. Jadi di sini 5, 0 sampai 0 kedua ini termasuk angka penting. Jadi di sini menjadi 3 angka penting setelah diberi tanda khusus. Gitu. Kalau garis bawahnya saya ubah di sini, maka angka pentingnya menjadi berubah lagi. Semua ini termasuk angka penting. Angka penting. Itu. Nah, untuk selanjutnya adalah operasi angka penting. Operasi bilangan yang kita tahu jumlah kali kurang bagi, itu semua termasuk operasi bilangan. Jika menyangkut dengan angka penting, maka hasil operasi dituliskan sejumlah angka penting paling sedikit dan dari bilangan yang dioperasikan. Jadi kita tuliskan misalnya saja 21 dikali dengan 30 sama dengan, kalau kita operasi bilangan biasa 21 kali 30 itu kan 630. Nah, hasil ini jika berdasarkan operasi angka penting salah. Ini harus karena ini memiliki 2 angka penting. Ada di sini operasinya harus berdasarkan sejumlah angka penting paling sedikit. Kita tentukan dulu 21. Di sini ada 2 angka penting. 30 ada berapa penting? 1 angka penting. Berarti paling sedikit berapa? 2 atau 1? 1. Jadi 630 ini di sini ada berapa angka penting? 2 angka penting. Nah, maka dari itu kita ubah supaya menjadi 1 angka penting. Caranya bagaimana? Nah, berarti kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 600. Nah, aturan pembulatan ada sendiri. Gimana? Selanjutnya ini. Jadi di sini 600 ada 1 angka penting atau dituliskan dalam notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu bagaimana? Nah, setelah ini kita bahas notasi ilmiah. Ya. Notasi ilmiahnya bagaimana kita lanjutkan di pembahasan video berikutnya ya. Oke, selanjutnya adalah operasi pangkat dan akar ya, khusus untuk pangkat dan akar. Hasilnya dituliskan sejumlah sama dengan bilangan yang dipangkatkan atau yang diakarkan. Contohnya, misalnya adalah 5,0 dipangkatkan 3, maka dia menjadi 5,0. Di sini memiliki angka penting sejumlah berapa? 2 angka penting. Tuh. 2 angka penting. Nah, untuk bilangan desimal, angka 0 yang diletak di sebelah kanan bukan 0 untuk bilangan desimal itu termasuk angka penting ya. Itu tambahan tadi untuk aturan yang keempat. Nah, 5 jika dipangkatkan 3 itu sama dengan berapa? 125. Seharusnya ini kan memiliki 3 angka penting. Nah, ini kan salah karena berdasarkan aturan ini kita harus menuliskan hasil pangkatnya itu sejumlah sama dengan bilangan yang dipangkatkan atau diakar. Di sini bilangan yang dipangkatkan memiliki 2 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting. Jadi ini harusnya dituliskan sejumlah 2 angka penting. Berarti bagaimana? Kita bulatkan menjadi
120. 120. Nah, untuk bilangan 120 ini memiliki dua angka penting. Kenapa? Berdasarkan aturan keempat tadi, angka 0 bukan untuk angka desimal ya. Terletak di sebelah kanan, angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, seperti itu. Nah, kita dari tadi membulatkan. Nah, bagaimana sih aturan pembulatan yang benar itu? Yang pertama, jika kurang dari 5 pasti dibulatkan ke bawah. Contohnya, misalnya tadi 1, 2, 4. Kita bulatkan sampai angka puluhan di sini. Maka dia 4 ini karena kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi di sini sama dengan 120. Seperti itu. Nah, jika lebih dari 5, yang dibulatkan lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Contohnya 127. Nah, kita bulatkan di angka 2 atau puluhannya. Maka 127 ini menjadi 130. Nah, karena 7 di sini lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas itu menambah 1 ke depannya. Kalau tadi dibulatkan ke bawah itu menambah 0, ditambah 0 dengan depannya. Kalau di ke atas, dibulatkan ke atas, dia menambah 1 untuk angka depannya. Jadi depannya ini 2 tambah 1 menjadi 3. Kalau tadi 2 ditambah 0 kan tetap 2. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika sama dengan 5? Jika sama dengan 5, maka ada dua kondisi. Dibulatkan ke bawah itu jika angka sebelumnya adalah genap. Dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah genap. Contohnya 145. Nah, dibulatkan ke angka 4-nya di sini. Di sini pas 5. Kalau sama dengan 5 atau pas 5, kita lihat angka sebelumnya. Sebelumnya 5 adalah 4. 4 termasuk angka genap. Maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau ke bawah berarti tadi plus 0 dengan depannya. Jadi tetap 140. Seperti ini. Oke ya, hati-hati ya. Nah, jika sama dengan 5, dia dibulatkan ke atas. Syaratnya jika angka sebelumnya adalah ganjil. Jadi dibulatkan ke atas itu jika angka sebelumnya adalah ganjil. Contohnya 135 kita bulatkan di angka 3-nya. Maka 5 di sini karena angka di depan angka 5 itu angka 3 termasuk angka ganjil, bilangan ganjil, maka dia dibulatkan ke atas. Artinya bertambah 1 dengan depannya. 140. Nah, perbedaannya di situ ya. Jika sama dengan 5 bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung angka sebelum 5, genap atau ganjil. Sangat mudah ya. Semoga bisa dipahami dari video ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri ada satu tambahan ya. Oke, bahasan kita yang terakhir adalah mengenai notasi ilmiah. Ya, ini A dikali 10 pangkat N. Jadi kita mengupayakan sebuah bilangan dirubah menjadi bentuknya seperti ini. A kali 10 pangkat N, di mana A termasuk bilangan asli, adalah bilangan asli, yakni 1 sampai dengan 9, sedangkan N sendiri adalah eksponennya. Gampang sekali, ini saya contohkan langsung saja. Misalnya ada angka 1000, bilangan 1000. Ini jika kita rubah dalam notasi ilmiah menjadi 1 dikali 10 pangkat N-nya itu adalah jumlah 0 di belakang ini. Karena ada 3 berarti N-nya kita rubah 3. Gampang sekali, sudah selesai sebenarnya. Atau 2 juta. Nah, 2 juta ini angka aslinya 2, A-nya 2 kali 10 pangkat N-nya ada sejumlah 0 di sini ada 6. Berarti 10 pangkat 6. Termasuk untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, misalnya 0,0035 seperti ini. Maka bisa kita rubah menjadi angka notasi ilmiah 3,5
Kenapa harus 3,5? Karena bilangan asli di sini hanya 1 sampai 9. Tidak boleh melebihi 9 ya. Kalau kita pakai 35 itu lebih dari 9. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menggunakan yang kurang dari 9, otomatis solusinya adalah 3,5. Dikali 10 pangkat, karena ini koma minus. Dari sini kan komanya ada di antara 3,5. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti sini minus 3. Seperti itu. Jadi usahakan di sini bilangan aslinya tidak melebihi 9. Contohnya lagi misalnya 220. Nah, kalau bilangan aslinya kita pakai 22, ini menyalahi aturan karena bilangan asli 1 sampai 9 saja. 22 itu lebih dari 9, maka solusinya kita beri koma di sini. Dikali 10 pangkat positif pasti. Karena komanya di sini 1, 2 mundur. Jadi 10 pangkat 2. Kalau kita kalikan hasil yang di kanan ini harusnya menjadi yang ada di kiri seperti ini. Gitu ya. Dan ini sebenarnya bilangan asli ini sebagai penciri angka penting. Jadi angka penting kita bisa ngeceknya dari bilangan asli ini. Jadi di sini ada 2 angka penting, 2 angka penting, 1 angka penting, 1 angka penting. Seperti itu ya. Oke, itu aja dari video ini. Silakan jika ada kalian bisa berlatih dari cuplikan soal berikut ini ya.